Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan membahas tentang perlindungan konsumen studi kasus Kimia Farma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdika Diovian Pramono dengan NIM 1805510217. Ada juga teman saya Riswadatul Inayah dengan NIM 1805510218. Yang ketiga ada Yulianis dengan NIM 1805510219. Yang terakhir ada teman saya Okandaru Pratama dengan NIM 1805510230. Kita mulai aja ya teman-teman, langsung. Yang pertama ada pengertian dan tujuan perlindungan konsumen. Yang kedua, cara membangun kepercayaan dalam bisnis. Yang ketiga, hak dan kewajiban konsumen. Yang keempat, tahap perlindungan konsumen. Yang kelima, studi kasus. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuan perlindungan yang pertama ada meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menentukan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan terbuka informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Yang terakhir, keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Riswadatul Inayah. Kepercayaan dalam bisnis. Kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat dia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Di dalam kepercayaan bisnis itu sendiri akan terjadi apabila seseorang memiliki kepercayaan diri dalam sebuah pertukaran dengan mitra yang memiliki integritas dan dapat dipercaya. Slide berikutnya adalah cara membangun kepercayaan dalam bisnis. Memiliki 4 poin. Poin yang pertama yaitu percaya kepada orang lain terlebih dahulu untuk mempermudah mendapatkan klien bagi pembisnis pemula. Poin yang kedua, hubungan harus saling menguntungkan. Mencari tahu keuntungan apa yang akan didapatkan setelah melakukan bisnis. Dan poin yang ketiga, menghargai waktu orang lain. Di sini kita lebih mengutamakan disiplin waktu dan menghargai setiap pertemuan dengan rekan bisnis agar membuat ia percaya. Yang keempat, tidak membohongi orang lain untuk menjaga reputasi perusahaan agar tetap mendapatkan kepercayaan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Riswadatul Inayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perlindungan konsumen. Yang pertama, itu ada regulatory approach. Tahapan tersebut, pemerintah menerapkan berbagai regulation yang terkait dengan parameter perlindungan konsumen, seperti standar produk, penerapan kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia, serta regulasi yang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, itu ada law enforcement approach. Tahapan tersebut melalui penegakan hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi sistem ganti rugi yang efektif bagi konsumen korban. Selain itu, penerapan tanggung jawab pelaku usaha termasuk importir itu juga penting. Kemudian yang ketiga itu ada social enforcement approach.
Tahapan tersebut membangun sebuah gerakan konsumen yang cerdas melalui edukasi, pembentukan jejaring komunitas konsumen, dan memberikan informasi perlindungan konsumen yang efektif dan terus-menerus. Kemudian yang terakhir itu ada strengthen the role of consumer protection at the ASEAN level. Jadi tahapan ini itu memperkuat peran perlindungan konsumen di tingkat ASEAN yang mengembangkan sistem peringatan pada produk konsumen yang tidak aman. Peringatan tersebut merupakan jejaring informasi dalam mekanisme penanganan keamanan produk antar negara dengan anggota ASEAN. Perkenalkan, saya Pandaru Pratama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban konsumen. Nah, di sini kan berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen memiliki 9 hak. Yang pertama yaitu hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Nah, di sini tuh kita berhak mendapatkan keamanan atau keselamatan. Nah, misalnya kita kan beli obat ya. Nah, kita setelah kita konsumsi kok kita entah apa gimana, nah itu kita berhak menanyakan itu ke penjual atau ke tokonya. Terus yang selanjutnya yaitu hak untuk memilih barang atau jasa. Setelah mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar atau kondisi yang dijanjikan. Setiap di toko atau kita mau beli kan mesti penjualnya menawarkan banyak barang. Hak kita itu yaitu memilih barang mana yang ingin kita beli. Nah, itu hak kita mendapatkan hak itu. Terus yang ketiga yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang tersebut. Nah, misal kita mau beli misal barang, terus kita harus tanya dulu ke penjualnya informasi tentang barang yang mau kita beli itu gimana, terus kondisinya itu bagus apa enggak. Misal kok tidak bagus lah, kita kan bisa cari barang yang lain. Nah, itu adalah nilai plus lah dari informasi tersebut. Kita tanya-tanya dulu ke teman, misal barang ini informasi barang ini tuh gimana menurutmu. Nah, bukan manfaatkan dan hak kita lah sebagai pembeli. Terus selanjutnya itu hak untuk didengar pendapat atau keluhan kita atas barang atau jasa. Nah, misal kita membeli barang atau kita memakai jasa, terus kok layanannya kayak gini, kok barangnya kok tidak sesuai yang diharapkan kita, kok kayak kita untuk atau keluh kesah kita ke penjualnya, ini bisa mengoreksi gitulah. Nah, itu ada hak kita. Terus selanjutnya itu hak mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara utuh. Terus hak untuk mendapatkan pembinaan konsumen, terus hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Nah, pembeli adalah raja kan. Nah, kita itu berhak mendapatkan pelayanan yang spesial gimana dari penjual atau dari toko tersebut lah. Nah, gitu. Kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang kita terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai sebagaimana mestinya lah. Nah, misal kita beli barang terus kok barangnya kok tidak sesuai, kok rusak cacat gimana lah, itu kita mendapatkan hak ganti rugi dari penjual atau dari tokonya. Nah, terus yang terakhir yaitu hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu kita mengikuti aja peraturannya.
Nah tadi kan hak konsumen, nah sekarang yaitu kewajiban konsumen. Yang pertama ini ada 4. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan kita. Nah, setiap kita membeli barang apa kan mesti ada petunjuk informasi apa cara pemakaiannya. Nah, itu kita harus membacanya terlebih dahulu agar tidak salah apa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu kan buat keamanan diri kita sendiri. Nah yang selanjutnya yaitu beretika baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Nah yang selanjutnya yaitu beretika baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Nah tadi kan kita pembelikan adalah raja. Nah tapi kan kita harus memiliki etika baik saat melakukan transaksi, walaupun kita dikatakan pembeli adalah raja, itu makanya sama-sama saling menghargai lah. Nah gitu. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Nah itu kalau ini sih kita mau melebihkan pembayarannya juga tidak apa-apa, hitung-hitung buat amal. Yang terakhir yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum perlindungan konsumen secara patut. Nah itu kita mengikuti peraturannya aja. Untuk yang terakhir yaitu studi kasus Kimia Farma. Nah di sini tuh ada 6 orang petugas yang ditangkap di Bandara Internasional Kuala Manung terkait kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas. Nah tindakan ini dapat dikatakan sebagai dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang sebagaimana diatur di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Kenapa kok ke-6 petugas bisa dikatakan sebagai tindak pidana? Nah karena ke-6 petugas tersebut tidak melakukan tugas atau kewajibannya SOP-nya lah, SOP kesehatan saat pandemi COVID-19 ini. Nah ini kan mesti kan marak kan teman-teman. Nah, saat kan cuannya kan banyak, mesti berniat jelek lah agar mendapatkan cuan. Nah itu adalah pas pandemi kan gitu, jadi kan merugikan banyak masyarakat lah. Itu dapat ini alasannya ini dapat dijadikan alasan pemberatan hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan. Nah, untuk solusi kasus ini tuh kita harus memberikan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat dengan cara menginvestigasi bersama dengan aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan saat pandemi COVID-19 ini. Nah ini kan mesti kan marak kan teman-teman. Nah saat kan cuannya kan banyak, mesti berniat jelek lah agar mendapatkan cuan. Nah itu adalah pas pandemi kan gitu, jadi kan merugikan banyak masyarakat lah. Itu dapat ini alasannya ini dapat dijadikan alasan pemberatan hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan. Nah, untuk solusi kasus ini tuh kita harus memberikan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat dengan cara menginvestigasi bersama dengan aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan alat rapid test. Nah kenapa kok disalahgunakan terus apa ya gimana ya, tidak masuk terus. Nah sehingga kan dengan demikian kan konsumen mendapatkan perlindungan, keamanan serta
kesehatan gitu ya, kurang lebihnya kayak gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.